Selamat datang kembali di channel Belajar Struktur di UBL. Kali ini kita akan mempelajari sebuah sambungan baut dan kita akan menganalisa secara keseluruhan. Ingat di awal pembelajaran batang tarik saya bilang, dalam sebuah sambungan itu sebenarnya ada 5 kejadian yang mungkin terjadi. Dan kita selama ini mempelajarinya satu persatu. 5 kejadian tersebut. Dan sekarang di contoh soal ini saya akan menyampaikan diskusi lengkapnya dari kelima faktor kegagalan ini, apa yang terjadi dalam sebuah sambungan dan mana yang menentukan, yang menjadi kekuatan sambungan tersebut. Ya, sebagai catatan kalian bisa mempelajari tentang batang tarik. Saya sampaikan di situ bahwa kemungkinan kegagalan itu sebenarnya ada 5. 2 di batang tariknya, yaitu dia kondisi leleh, kondisi fraktur kalau terjadi di bagian sambungan, dan sebenarnya itu 3 di sambungannya. Sebenarnya blok geser itu terjadi di sambungan, tapi saya ketika itu sudah mendiskusikan blok geser itu sebagai bagian dari batang tarik. Dan ini kita bisa menghitung bautnya putus atau pelat buhulnya itu atau pelatnya itu mengalami sobekan. Ya, jadi contoh soal ini dengan asumsi kalian sudah mempelajari kelima fenomena kegagalan ini secara individu. Kalian bisa mempelajarinya satu persatu di video pembelajaran sebelumnya. Nah, contoh soal ini akan menginvestigasi kelima-limanya. Tentunya karena uraiannya cukup panjang, saya tidak akan menjelaskan secara rinci tahap pertahapannya karena juga sudah ada video pembelajaran secara terpisah. Saya akan menyampaikan intisarinya saja, dan kalian juga bisa nanti di bagian deskripsi video ini ada link yang bisa kalian download deskripsi lengkap atau penjelasan lengkap angka-angka perhitungannya ya. Jadi kembali ke soal ini, kita akan menganalisa batang tarik yang menggunakan double siku 150-150-15 menggunakan BJ41, double siku ya, dihubungkan dengan plat buhul ke sebuah sambungan. Plat buhulnya dari tebal 15 mm namun dari BJ yang lebih rendah. Kemudian disambungkan dengan 8 buah baut seperti terlihat di sini. Bautnya itu terbuat dari diameter 22 mm dan A325 mutunya. Nah, apa yang terjadi? Manakah dari kelima faktor ini yang menyebabkan kegagalan atau yang paling rendah? Jadi kita akan mulai melihat satu persatu. Jadi kalau katakan kegagalannya itu terjadi pada batang tarik, misalkan ini saya akan mulai dari kekuatan leleh. Ya, kekuatan leleh itu sedikit review secara ringkas. Apabila batang tarik ini yang agak jauh dari lokasi sambungan itu mengalami kelelehan, dia melar secara signifikan. Ya, itu sudah kita diskusikan cara menghitungnya, dan itu tergantung dari BJ batang tarik yang digunakan dan luasannya. Jadi kalau kalian menggunakan BJ41 yang 250 menggunakan luasan double siku 150-150, kalian akan mendapatkan nilainya. Saya berikan di sini 1923,3 kilonewton untuk double siku ya, 2 siku, luasannya juga double. Dan kemudian kita coba menghitung kalau dia mengalami kegagalan fraktur. Fraktur itu ketika dia batang tarik ini tercopot dari sambungannya, dia melintasin kegagalan seperti begini ya. Saya percaya kalian sudah bisa memahaminya kalau kalian mempelajari tentang batang tarik yang mengalami fraktur. Kalau masih ada yang kurang paham bisa dilihat video sebelumnya. Oke, untuk kekuatan fraktur itu tergantung dari Fu-nya bahan BJ41 ini, baja 41 untuk batang tariknya, dan AE ini luas efektif itu tergantung dari faktor shear leg U dan luasan nominalnya. Ini ada luasan bersihnya ada 2 lubang yang menguranginya. Dan itu kalau saya hitungkan buat kita itu nilainya 17
1748,6 kilonewton. Ya, sementara dari kedua nilai ini masih ini yang lebih kecil dari kondisi leleh. Kemudian kita masuk ke sini ke blok geser, ya. Nah, ini mungkin yang perlu saya jelaskan sedikit karena blok geser ini terjadi di sambungan. Jadi blok geser itu bisa terjadi pada plat profil sikunya yang mengalami blok geser tercopot begini, ya, tercopot seperti ini. Ketika ditarik dan bagian itu tercopot ke sana. Namun perlu diingat, plat buhulnya juga bisa tercopot. Dia bisa copot kalau dia ditarik ke sana, dia copotnya ke arah sini. Jadi yang mana yang terjadi dari kedua kemungkinan ini? Blok geser yang pada plat buhul kah atau pada profilnya? Kalau kita perhatikan, tebal plat buhulnya 15, tebal plat sikunya juga 15. Kalau dari secara tebal itu sama, tapi diingat double siku loh. Jadi kita sebenarnya kita menyobek dua ketebalan, kiri dan kanan 30. Dan selain itu, BJ-nya juga ternyata lebih rendah di plat buhulnya dibanding pada baja sikunya. Sehingga blok geser itu tidak akan terjadi pada profil sikunya. Blok gesernya terjadi pada plat buhulnya. Jadi kalau saya gambarkan di sini kegagalan blok geser terjadi pada plat buhul. Ya, jadi nanti kegagalannya kalau saya gambarkan sebentar di sini. Nah, ini pola kegagalan blok geser. Semua dimensi sudah ada di sini, ya, dimensinya, ketebalannya juga sudah ada. Dan kalau kalian hitung menggunakan prinsip blok geser yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya, itu nanti akan ketemu 1103 kilonewton kekuatan blok geser yang terjadi pada plat buhul, ya. Selanjutnya kita lihat kalau dia bautnya putus. Kekuatan baut, ya. Jadi di sini kita menggunakan baut A325 dan sudah saya hitungkan per buahnya itu menggunakan A325 itu nilainya 282 kilonewton per baut, ya. Sebelum saya menghitung kekuatan totalnya, saya mau menyampaikan kekuatan tumpu ketika platnya sobek. Kekuatan tumpu itu didapat nilai terkecil dari nilai minimum antara nilai ini atau nilai ini, ya. Dan diingat, kekuatan tumpu juga ketika platnya mengalami sobekan, itu juga sama seperti blok geser, sobekannya itu bisa terjadi pada profilnya, bisa terjadi pada plat buhulnya, ya. Dan kali ini juga karena dia lebih tipis secara keseluruhan, karena ini hanya 15, sementara profil sikunya ada 2, dan mutunya juga lebih rendah, kekuatan tumpunya juga kita hitung plat ini adalah plat buhul, ya, yang menggunakan BJ37. Dan kalau kita hitung LC-nya untuk bagian yang pinggir, ya, dan untuk bagian tengah karena itu beda-beda, jadi itu nilainya ini kekuatan yang tumpu dari persamaan ini untuk bagian yang pinggir, ini untuk bagian yang tengah. Sementara untuk kondisi batasnya ini semuanya baik yang lubang pinggir ataupun lubang tengah sama saja, batasannya 293,04 kilonewton. Nah, di video pembelajaran sebelumnya, saya mengajarin kalian secara terpisah, menghitung kekuatan baut dan kekuatan tumpu. Dan ketika saya menjelaskan kekuatan tumpu, kalau per bautnya segini, ya tinggal kita mengalihkan saja kekuatan totalnya dikalikan 8. Ya, kekalikan 8, jadi tapi juga kita lakukan reduksinya 0,75 kali 282 dikalikan 8. Ini nilainya
1696,91 kilonewton. Ya, dan juga di sini untuk kekuatan tumpunya, yang pinggir menggunakan ini 2 buah baut, ya, dan yang tengah 6 buah menggunakan ini karena nilai ini lebih besar dari ini, maka kita menggunakan yang paling kecil. Yang pinggir yang ini lebih kecil dari ini, maka ini kan kondisi batasnya ya. Jadi dia 1698 kilonewton. Itu kalau kita perlakukan dia secara terpisah-pisah, kekuatan baut dihitung terpisah 1696,91, kekuatan tumpu dihitung secara terpisah 1698 kilonewton. Namun ada satu detail di peraturan kita itu disebutkan bab J tentang sambungan, khususnya J36 dan J310, itu disebutkan bahwa kedua hal ini itu tidak bisa dipisahkan secara terpisah. Kita hitung kekuatan baut, kita hitung kekuatan tumpu. Karena dianggap kekuatan baut dan kekuatan tumpu itu terjadi secara bersama-sama, jadi tidak bisa dipisahkan. Nah, implikasinya kemana? Jadi, untuk masing-masing lokasi, ini kita lihat siapa yang terkecil. Sambungannya kah? Atau plat tumpunya kah yang paling kecil? Jadi misalkan di sini nih. Kedua yang pinggir ini, kalau bautnya itu kekuatannya 282. Sementara tumpunya 253. Berarti sebenarnya yang terjadi di sini adalah kegagalan tumpu. Kita menggunakan 2. Untuk yang ini, yang 6-nya, 282 untuk bautnya, tumpunya 293. Berarti kita menggunakan kekuatan baut. Sehingga menurut menurut deskripsi di J36 dan J37, kekuatan baut itu, ya, kombinasi dari baut dan tumpu itu adalah 2 yang menggunakan ini untuk yang bagian pinggir karena tumpunya yang lebih kecil, 2 kali 253, ya, ditambahkan 6 dikalikan dengan 282. Dan ini nilainya 1652,3 kilonewton. Jadi lebih rendah dari ini dan ini. Jadi itu kesimpulannya dari kondisi leleh, ini dia nilainya, ya. Dari kondisi fraktur, ini batasnya. Kondisi blok geser ini, dan baut dan tumpu secara bersama-sama, ini kekuatannya. Ya. Jadi bisa kita simpulkan dari semua fenomena kejadian ini, 5 kejadian ini, yang paling kecil yang mana, itulah yang terjadi. Ya, jadi sebenarnya yang terjadi pada sambungan kita itu adalah kegagalan blok geser pada plat buhul. Ya, itu kira-kira kesimpulannya dari contoh soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. Deskripsi lengkapnya, hitungannya ini bisa dilihat di bagian deskripsinya ini. Ada saya kasih link untuk bisa kalian download dan melihat detailnya satu persatu. Terima kasih buat perhatiannya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.